Persetan. Megan tidak peduli tentang itu, tetapi ketololan Valerie sungguh membuat dirinya yang kesulitan sekarang. Oh, baiklah, berikan uangku secepatnya, ucap Megan akhirnya. Tidak mungkin dia memaksa orang itu memberikan uang sebanyak yang dia butuh. Tapi di dalam benaknya, Megan bersumpah akan membuat Valerie mati perlahan-lahan jika suatu saat dia menemukan gadis itu. Setelah uangnya dimasukkan ke dalam tas, Megan keluar dari dalam toko perhiasan. Dia harus segera mengirimkan uang itu sebelum waktu yang Marius berikan habis. Tetapi lagi dan lagi, dia harus berteriak kencang saat baru akan masuk ke dalam bank. Ponsel Valerie yang dia bawa berdering, dan ternyata Jupiter sudah menghubunginya sejak tadi. Ada belasan panggilan tidak terjawab di layar ponsel yang tadi dia tinggalkan di dalam mobil. Sial, kenapa semua orang ingin mempersulitku? Halo, Peter. Maaf, aku tidak tahu kau menelpon. Itu Raina, kata Megan tertahan. Tidak bisa dia lanjutkan kalimatnya saat mendengar tangisan bayi di ujung telepon. Apakah itu Raina? Sial, baru saja Megan berpikir ingin menjadikan anak itu sebagai alasan, tetapi justru Peter sekarang ada di rumah. Vale, kau di mana? Aku tiba di rumah, tapi kau tidak ada. Matilah sudah, Megan yakin hidupnya akan hancur dalam hitungan detik saja. Tidak, aku tidak mau tertangkap. Tidak mungkin hidupku tidak boleh berakhir seperti ini. Megan tidak bisa mengatakan apa-apa, mulutnya kaku. Otaknya tidak mampu berpikir, selain mungkin rahasianya sudah terbongkar sekarang. Dia ingin menutup panggilan itu dan melarikan diri sebelum Jupiter lebih dulu menemukannya. Megan bahkan berpikir untuk kabur menggunakan uang penjualan perhiasan milik Valerie agar tidak tertangkap oleh Jupiter. Valerie, kau mendengarku? Bagaimana ini? Megan mendengarnya, tapi dia tidak bisa berbicara. Otak kotornya tengah digunakan memikirkan rencana busuk untuk melarikan diri. Maafkan aku, Vale. Aku menyesal. Apa itu? Apakah Megan tidak salah mendengar? Jupiter baru saja meminta maaf dan dia berkata menyesal. Megan masih tetap terdiam, ragu, mungkin laki-laki itu hanya bersandiwara. Aku memang bodoh, aku tidak memikirkan istriku yang baru menghadapi masa sulit melahirkan. Aku jahat, aku tidak memahami apa yang diinginkan oleh Valeku. Tapi sekarang aku menyesal, tolong kembalilah ke rumah Vale. Wow, Megan seakan mendapatkan jackpot. Dia merasa besar kepala oleh setiap kata yang diucapkan Jupiter di dalam telepon. Wanita itu bahkan melompat girang setelah mendengarkan baik-baik ucapan Peter. Mereka pernah hidup bersama dalam waktu yang tidak sebentar. Megan bisa membaca nada suara Jupiter bahwa dia tulus mengatakan kalimat itu, tidak seperti yang Megan curigakan. Jupiter benar-benar menyesal di dalam nadanya yang dalam. Kau tidak peduli padaku, sahut Megan pelan, membuat suaranya seakan sangat sedih. Kau mengabaikanku sejak kelahiran Raina? Jangan katakan seperti itu. Aku tahu aku salah dan berniat memperbaiki kesalahanku. Jadi katakan, di mana kau sekarang sayang? Aku akan menjemputmu dan kita berbicara baik-baik ya. Ya, kita akan berbicara, tapi tidak sekarang. Megan menjawab acuh di pikirannya. Aku akan pulang setelah... Tidak, Vale. Raina membutuhkanmu. Dia harus segera meminum ASI dari ibunya. Sayang, meski kau sangat marah padaku, tapi tolonglah kembali sekarang juga demi bayi kita. Sial, mana pagi tadi dia tidak menyeduh susu formula. Megan tidak bisa mengelak kali ini. Jika Megan membuat alasan, Peter mungkin akan menjadi marah. Megan tidak bisa membiarkan laki-laki itu kembali acuh kepadanya. Dia harus berpura-pura menjadi istri yang patuh dan juga menyayangi anak-anaknya agar tidak mengundang kecurigaan dari Peter. Mau tidak mau, Megan harus mengiyakan. Kalau begitu tolong jaga Raina sebentar, aku akan segera pulang dalam waktu beberapa menit. Setelah panggilan berakhir, Megan melirik jam di tangannya. Hanya tersisa setengah jam dari waktu yang diberikan oleh Marius. Tapi dia tidak mungkin singgah ke bank sehingga membuat Jupiter menjadi marah lagi. Menyetorkan uang sebanyak itu bukanlah waktu yang sebentar. Dia tidak mungkin melakukannya sekarang. Dia letakkan tas berisi uang di atas jok dan membuka tas itu lebar-lebar. Megan harus menyebar
menyabarkan Marius terlebih dahulu agar semua rencana ini tidak menjadi rusak. Dia meraih ponsel lainnya. Megan mengambil beberapa gambar uang yang sangat banyak dan mengirimkannya ke nomor Marius. Aku sudah memiliki uang yang kau butuhkan, tapi aku tidak bisa menyetorkannya. Marius, kau juga harus berusaha mengambil uang ini. Tak sampai 1 menit sejak pesan itu dia kirimkan, Marius segera menelpon kepadanya. Dasar laki-laki biadab. Setorkan sekarang juga? Marius, aku sudah mengusahakan uang ini, tapi aku tidak bisa menyetorkannya, sebab Jupiter memintaku kembali ke rumah. Kau harus mengerti, jika dia sampai curiga padaku, bukankah aku saja yang akan mati di tangannya? Kau tidak memiliki uang, dan Peter akan menemukanmu segera. Helaan napas kasar terdengar di ujung sana sebelum Marius berbicara. Lantas, bagaimana kau akan memberikannya padaku? Datanglah ke sekitar rumah Jupiter malam ini. Malam nanti, aku akan menyimpan uangmu di sebuah tempat. Ketika keadaan aman, akan aku hubungi kau. Marius mengumpat di balik sana, tapi yakinlah dia tidak punya pilihan sekarang. Mau tidak mau, dia menyetujui perkataan Megan. Baiklah, aku akan datang sesuai yang kau katakan, tapi ingat Megan, Valerie masih hidup di tanganku. Jika aku sampai tertangkap oleh suamimu, kau tidak akan bisa lepas. Iya, aku paham. Perjanjian itu pun dibuat begitu saja. Megan segera kembali ke rumah Jupiter agar tidak membuat masalah baru. Sementara itu di gubuk tua tempat Valerie disekap, gadis itu mengintip dari celah pintu. Telinganya tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh Marius di dalam telepon. Tapi melihat ekspresinya yang marah dan kesal, Valerie yakin dia sedang dalam kesulitan sekarang. Valerie terus mengamatinya, mempertajam telinga untuk menguping. Wanita sialan itu merepotkanku saja kerjaannya. Mengirimkan uang pun dia tidak bisa. Valerie masih ingin mendengar dan cari tahu, tetapi Marius tidak melanjutkan kalimatnya. Justru sekarang laki-laki itu berjalan masuk membuat Valerie bergegas kembali ke depan kayu. Sejak Valerie dibawa ke gubuk itu, dia menjadi sangat kurus dan berantakan. Matanya cekung, lehernya masih tersisa darah kering oleh pisau tumpul yang sempat ia todongkan sendiri. Dan tubuh bagian dalam pun masih sakit, sebab Valerie tidak mendapatkan perawatan yang layak sejak dia melahirkan. Bahkan makan pun dia tidak mau, seperti seseorang yang berharap segera mati. Marius mendekatinya, meletakkan kotak styrofoam di atas meja kayu yang sangat lusuh. Entah sudah berapa kotak styrofoam makanan itu berjejer di atas meja. Mungkin sebagian isinya sudah busuk atau berulat, sebab Valerie sama sekali tidak menyentuh barang sedikit pun makanan itu. Dia membuang muka saat Marius menatap wajahnya. Aku akan terus membawakan makanan meski kau tidak menyentuhnya, ucapnya dan berlalu. Marius tidak pernah memaksa dan bersikap kasar. Meski laki-laki itu sedikit tidak waras, dia tetap bersikap lembut dan tidak pernah menyentuh Valerie. Tapi tetap saja, dia adalah antek-antek Megan yang sudah menyiksa Valerie dan bayinya. Bagaimana kabar bayiku? Tanya Valerie lirih. Rasa rindu pada baby Raina membuat air matanya mengalir begitu saja. Dia baik, aku sudah berkata pada Megan untuk menjaganya. Tapi aku tidak percaya pada kalian. Tembak Valerie terus terang. Langkah Marius berhenti di dekat pintu. Dia tatap wajah Valerie dan bisa dia lihat kesedihan yang sangat mendalam di sana. Terkadang dia tidak tega, tetapi juga tidak mampu melepaskan Valerie sekali lagi. Kau bisa melihat isi pesanku pada Megan? Dia melemparkan ponsel itu tepat di dekat Valerie. Apakah dia serius? Valerie ragu menatap Marius yang juga menatapnya. Benarkah laki-laki itu mengizinkan Valerie menyentuh ponsel? Dada Valerie berdebar tidak karuan. Aku tidak sedang mempermainkanmu, Valerie. Lihatlah isi pesan itu, ucap Marius. Lalu pergi meninggalkan Valerie sendirian. Ya Tuhan, apakah ini artinya dia akan mendapat kebebasan? Apakah mungkin Marius menjadi iba tetapi tidak mampu berkata-kata? Valerie merasa seakan Marius tengah menyuruhnya menghubungi Jupiter agar menjemputnya ke tempat ini. Bagaimana uangku? Kau tidak ingin aku mengirim gambar ini pada Jupiter kan?
Sebuah pesan Marius kirimkan dari ponselnya. Tak sampai 2 menit, dia sudah menerima balasan untuk pesan itu. Datanglah sekarang, aku akan meletakkan uangmu di tempat sampah depan mansion. Laki-laki itu segera bangkit dari duduknya. Valerie yang tengah berbaring di atas dipan kayu ikut bangkit melihat laki-laki itu. Kenapa? Tanya Valerie, bingung melihat ekspresi tidak biasa yang Marius tunjukkan. Marius menghela napas panjang, matanya menatap Valerie tidak tega. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Dia harus menjemput uang yang Megan janjikan agar segera bisa pergi membawa Valerie. Aku akan pergi membeli makanan. Kau akan meninggalkanku sendiri? Valerie balik bertanya dan tampak ketakutan di wajah itu. Marius, kau tidak berniat membuatku menjadi umpan hewan buas, kan? Marius mengenal Valerie, seorang gadis yang tegar. Tetapi situasi saat ini sangat berbeda. Mereka berada di tengah hutan yang jauh dari pemukiman. Dan bisa saja, di luar sana ada hewan buas seperti yang Valerie katakan. Sebagai wanita yang baru selesai melahirkan, Valerie tidak mungkin bisa berlari jika sesuatu terjadi. Hanya sebentar, kau tidak makan sama sekali, dan aku tidak ingin kau mati, kata Marius. Dia memang jahat, tetapi semua itu dia lakukan demi perasaannya terhadap Valerie. Tidak, Valerie berkata cepat. Marius, aku lebih memilih mati tidak makan daripada kau meninggalkan aku seperti ini. Kau tidak tega meninggalkanku, kan? Sekali lagi dia berkata, wajahnya ketakutan luar biasa. Ekspresi itu membuat Marius bingung sekarang. Di sisi lain dia tidak tega mendengar Valerie memohon, tetapi jika dia tetap di sini itu juga tidak aman baginya. Uang persediaan tidaklah banyak dan tidak mungkin mereka selamanya tinggal di hutan ini. Marius ingin segera pergi membawa Valerie sehingga bisa menikmati hari hanya berdua. Dengan memikirkan dia akan membuka hati Valerie secara perlahan. Marius, katakan kau tidak akan meninggalkan aku di sini. Aku akan mati jika kau pergi, kata Valerie lagi, dan kali ini matanya berkaca-kaca. Valerie menangis. Dia tidak ingin tinggal sendiri. Vale, please, aku mohon dengarkan aku kali ini. Ini hanya sebentar, jadi kau tunggulah di sini, oke? Lalu bagaimana jika ada hewan buas atau mungkin seseorang datang? Kau akan membiarkan aku terluka? Kau yang membawaku ke sini, seharusnya kau bertanggung jawablah. Valerie menuntut keras. Hal itu pula yang membuat hati Marius menjadi senang. Mungkin benar, Valerie hanya takut terhadap hewan buas atau orang jahat. Tetapi mendengar gadis itu menggantungkan dirinya kepada Marius, itu seakan bukti bahwa Valerie masih menyisakan sedikit kepercayaan kepadanya. Jadi, tidak akan terlalu sulit bagi Marius untuk mendapatkan hati Valerie ke depannya nanti. Dia mendekat, menyentuh pundak Valerie lembut. Kali ini Valerie diam, sama sekali tidak menggeser dirinya menjauh. Gadis itu tampaknya mulai bisa menerima keberadaan Marius. Valerie, bisa kau percaya padaku? Bagaimana aku percaya jika kau meninggalkan aku sendiri? Jawab Valerie sedih. Bibirnya gemetar menahan tangis yang hendak keluar. Kau tidak pernah pergi di malam hari, dan ini tiba-tiba kau beralasan membeli makanan. Hari sudah gelap, kau sangat tega, katanya. Ini untuk kebaikan kita ke depannya nanti, Vale. Aku akan melakukan sesuatu, jadi aku mohon tinggallah sebentar. Alis Valerie mengerut, penasaran akan perkataan laki-laki itu. Kebaikan? Yang seperti apa? Marius terjebak oleh perkataannya sendiri, hingga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku akan menemui Megan. Dia berjanji memberikan aku uang untuk kita pergi dari sini. Vale, aku sudah berjanji dan menjamin hidup bayimu, dan kali ini aku mohon kau bisa menerimaku. Meski tidak mudah, aku harap kau memberikan aku kesempatan. Ucapnya jujur. Sesaat Valerie terdiam. Entah apa yang ada di dalam benak gadis itu sekarang. Apakah dia sedang mempertimbangkan permintaan Marius? Ataukah dia akan memaksa ikut pergi ke luar sana? Marius menunggu jawaban dengan sangat sabar.